saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kami para suster Kongregasi Suster Santo Yosef Medan akan menyampaikan renungan pada hari Minggu biasa ke-29. Bacaan untuk minggu ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai ayat 45. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita pada hari Minggu ini adalah menjadi hamba bagi sesama. Suatu ketika terjadilah dialog antara wali kelas, yaitu Ibu Didi, dengan guru BP. Ibu Didi menceritakan bagaimana rasa marah yang dirasakannya ketika berhadapan dengan siswa-siswinya yang hampir setiap hari ada yang bermasalah. Ibu Didi berkata, setiap hari dinasehati, setiap hari diingatkan, sampai aku tidak tahu lagi kata apa yang harus aku katakan supaya mereka berubah dan menjadi lebih baik. Mengatakan ya cepat sekali, tetapi pelaksanaan nol. Begitulah Ibu Didi bercerita dibarengi oleh rasa emosi. Maka guru BP bertanya, "Cobalah ibu pikir, apakah anak-anak itu memahami apa yang ibu sampaikan?" Ibu Didi menjawab, "Ketika saya tanya, tahu apa yang ibu sampaikan?" Mereka menjawab tahu. Lalu guru BP menjawab, "Bisa saja ia tahu apa yang ibu sampaikan, tapi ia tidak paham sehingga tidak dilaksanakan." Makna dari komunikasi terletak pada respon yang didapatkan. Anak ibu paham apa yang ibu inginkan. Bisa jadi apa yang ibu sampaikan baru sampai pada mereka tahu, tapi belum sampai memahami pada apa yang ibu harapkan untuk mereka lakukan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan yang kita dengar, sepertinya para murid Yesus
juga masih ada yang gagal paham tentang panggilan mereka sebagai murid-murid Yesus. Hal ini nampak dari permintaan dua murid Yesus yang kita dengar dalam bacaan tadi, yakni Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang meminta kepada Yesus untuk diperkenankan kelak duduk dalam kemuliaannya, yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang lagi di sebelah kiri. Dari permintaan ini, Yesus mencoba meluruskan pemahaman muridnya dan berkata, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Dari perkataan Yesus ini jelas bahwa para murid ini belum paham maksud dan tujuan kehadiran mereka bersama-sama dengan Yesus. Permintaan mereka untuk duduk dalam kemuliaannya masih atas dasar keinginan duniawi, yakni ambisi ingin lebih dari yang lain. Tidak dipungkiri, dari dulu sampai sekarang jabatan atau kekuasaan menjadi dambaan semua orang. Orang berlomba-lomba menjadi pemimpin karena kepemimpinan identik dengan kekuasaan. Siapa yang berkuasa, yang pengaruhnya lebih besar, itulah yang disebut dengan orang besar dan terkemuka. Dan rasanya sangat enak menjadi pemimpin duniawi. Mau apa saja tinggal bilang dan semuanya beres. Bahkan terkadang untuk mencapai dambaan tersebut segala cara dilakukan. Segala yang menghalangi disingkirkan. Barangkali demikianlah pemahaman Yakobus dan Yohanes ini yang memikirkan betapa enaknya menjadi orang nomor 2 dan nomor 3 dalam kepemimpinan Yesus. Atas permintaan mereka yang keliru ini, satu sisi ada juga baiknya. Karena jika mereka semakin dekat dengan Yesus, mereka akan memahami apa yang dilakukan Yesus, dan semangat pelayanan Yesus menjadi semangat pelayanan mereka. Jika mereka menjadi orang kepercayaan Yesus, akan selalu melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus, dan lama-kelamaan akan menjadi bagian dari hidup mereka. Namun Yesus memberi pencerahan bahwa barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba untuk sesamanya. Yesus mengajak mereka untuk merenungkan perbedaan antara kebesaran duniawi dan kebesaran rohani. Dalam dunia nyata, orang berlomba-lomba menjadi pembesar atau penguasa untuk bisa memerintah dan menguasai orang lain. Menjadi orang yang dihormati, disegani, dan mencari rasa aman pada diri. Tapi menjadi besar dalam kemuliaan Tuhan harus menjadi hamba, pelayan yang mengalir dari sikap rendah hati dan sukarela. Menjadi murid berarti menjadi pelayan dan menjadi hamba demi kebaikan bagi sesama. Maka menjadi pertanyaan bagi kita sebagai pengikut Kristus, kemuliaan seperti apa yang sedang kita cari? Sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk melayani, karena soal duduk di sebelah kanan atau kiri Kristus bukan soal permintaan dan keinginan, tapi soal menjadi besar dan terkemuka. Kalau mau menjadi besar, kita harus menjadi pelayan. Kalau mau menjadi terkemuka, kita harus menjadi hamba dengan meneladani kehidupan Yesus yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi melayani adalah gaya hidup orang yang percaya, seperti iklan sosro. Apapun makanannya, minumnya adalah sosro. Apapun yang kita kerjakan, kapan saja dan di mana saja, misinya adalah melayani. Mengejar jabatan yang tinggi mempunyai pengaruh yang tinggi. Tidak salah
jika semuanya mengarah pada tujuan untuk melayani sesama. Demikianlah kita akan menerima kemuliaan tertinggi dari Tuhan ketika kita menyatakan diri dalam perbuatan baik yang mau memberikan kehidupan kita untuk kebaikan bagi semua orang. Jika Tuhan termulia melalui kehidupan kita, melalui pelayanan kita, maka kita pun akan mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Tuhan memberkati.